Banyak yang bilang soal deret angka itu soal yang mudah ditiru. Tapi kenyataannya banyak pejuang CPNS dan kedinasan yang justru kehabisan waktu di sini karena mengerjakan pola yang kelihatannya simpel tapi mematikan. Halo teman-teman pejuang CPNS dan kedinasan, perkenalkan saya Coach Riz dan hari ini Coach akan membahas mengenai pemahaman materi serta tips dan trik mengerjakan salah satu materi TIU deret angka. Sekaligus pada latihan soal nanti, Coach akan memberikan bentuk-bentuk soal deret angka tahun 2023, 2024, dan 2025. So, segera siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar deret angka bersama Coach Riz, teman belajar SKD paling asik. Nah, teman-teman sekalian, mengawali pembahasan kita, Coach akan memberikan pemahaman atau pengertian mengenai deret angka atau biasanya disebut sebagai pola bilangan. Jadi, deret angka atau pola bilangan itu adalah susunan atau deret angka yang terbentuk berdasarkan pola ataupun kombinasi tertentu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai deret angka atau pola bilangan, maka tugas kita adalah mencari tahu apa saja pola atau kombinasi yang ada pada deret angka tersebut. Namun kali ini pada pembahasan yang akan Coach berikan, Coach akan memberikan beberapa contoh soal berikut dengan latihan soal yang berkaitan dengan pola ataupun kombinasi yang biasanya keluar pada soal-soal SKD TIU deret angka yang keluar pada CPNS maupun kedinasan. Nah, kita sekarang lihat pada contoh yang pertama. Di sini ada deret angka, ya. Jadi deret angka ini terdiri dari 1 yang Coach sebut sebagai N1, kemudian ada angka 3 yang Coach sebut sebagai N2, kemudian angka 7 yang Coach sebut sebagai N3, kemudian N4 9, N5 13 dan N6 yang harus kita cari tahu berapa angkanya. Nah, biasanya di dalam pola ataupun kombinasi atau hubungan antara deret angka itu ada dua macam, ya. Ada 3 biasanya, ya, 2 sampai 3. Yang pertama itu adalah hubungan antara N genap dengan N ganjil, ya. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan antara N ganjil dan juga N genap dengan N genap. Hubungan N genap dan N ganjil itu misalnya N1 hubungan apa dengan N2, ya. N2 punya hubungan dengan N3, N4, ya, N5 dan juga N6, ya. Nah, begitupun yang kedua, bentuk yang kedua itu biasanya hubungan antara N ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Misalnya N1 dengan N3, ya. Kemudian N3 dengan N5, ya, sama pun dengan N2 dengan N4, N4 dengan N6, ya. Itu bentuk-bentuknya seperti itu. Dan kemudian pola atau kombinasi yang ada ini biasanya diikuti dengan operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, biasanya Coach sebelum mengerjakan soal mengenai deret angka, Coach sarankan kita harus melihat keseluruhan secara sekilas, ya. Kalau teman-teman lihat deret angka ini, ya, ini deret angka yang mengalami kenaikan secara konstan, ya. Otomatis kalau secara logika jika deret angka itu mengalami kenaikan, tentu operasi bilangan yang digunakan adalah operasi penjumlahan dan atau perkalian, kan. Nah, oleh karena itu kita harus mengecek bagaimana hubungannya. Nah, kemudian kita harus melihat hubungan antara N1 dan N2, ya, atau N genap dan N ganjil, ya. Kita lihat seperti ini. Nah, untuk mendapatkan N6. Nah, N1 dengan N2 atau angka 1 dan angka 3 itu mempunyai 2 hubungan. Hubungan yang pertama itu adalah kali 3 atau tambah 2, ya kan? Nah, ini kita belum tahu yang mana. Kita harus mengecek hubungan dari 3 dan 7, 7 dan 9 dan seterusnya. Nah, di angka 3 dan 7 itu ternyata punya kenaikan 4, ya. Satu hubungan saja kenaikan 4. Begitupun 7 dan 9. Ternyata dia mempunyai hubungan kenaikan 2 angka. Ya, 9 dan 13 dia kembali lagi ke kenaikan 4 angka. Berarti ada kenaikan 2 pola, ya, yaitu plus 4 dan juga plus 2. Otomatis, ya,
kali 3 ini gugur secara sendirinya ya, sehingga yang dipakai adalah plus 2 kan. Nah, berarti hubungan dan antara 13 dan N6 yang kita cari ini harusnya di sini adalah plus 2, sehingga jawaban di sini bisa kita tulis 15 ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, kalau kita lihat sepintas adik-adik sekalian, di sini deret angka ini adalah kenaikan ya, tapi ada juga penurunan ya. 1, 4, kemudian turun 3, naik 8, 9 dan 16. Berarti di sini kalau menurut coach ini ada hubungan antara N ganjil dengan N ganjil, N genap dengan N genap. Nah, sekarang kita coba tarik garis hubungannya seperti ini ya. Oke. Berarti kita lihat yang pertama adalah hubungan antara N1 dengan N3 atau 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu punya dua hubungan. Hubungan yang pertama adalah kali 3 atau tambah 2. Nah, untuk mengecek kepastian kita lihat lagi di hubungan antara 3 dan 9. 3 dan 9 ini juga ada 2 ya. Kali 3 atau tambah 6. Nah, di sini kita lihat ya, yang sama di sini kemungkinannya adalah kali 3-nya kan adik-adik. Nah, kali 3 berarti 9 ke N yang kita cari ini harusnya kita kali dengan 3. Oke, kita coba cek yang di atas. Yang di atas angka 4 dan angka 8 itu punya dua kemungkinan ya, kali 2 ataupun tambah 4. Ya kan? Nah, kemudian 8 ke 16 di sini ternyata hubungannya adalah kali 2. Berarti otomatis yang sama di sini adalah kali 2 dan kali 2 ya. Kalau kita cek lagi ke sebelah 16 dan juga 32 di sini adalah kali 2. Nah, berarti kita sudah dapat polanya di mana hubungan antara N genap itu adalah kali 2 dan hubungan antara N ganjil adalah kali 3. Sehingga bisa kita dapat di sini hubungan antara 9 dengan N yang kita cari adalah 9 dikali 3, hasilnya adalah 27. Nah, sekarang teman-teman kita bahas di contoh soal nomor 3. Nah, pada contoh soal nomor 3 ini pertama-tama coach mengajak kepada kalian semua untuk melihat bagaimana deret angka, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Ternyata di sini mengalami kenaikan dan penurunan, jadi kombinasi juga. Nah, ada satu tips yang perlu coach bagikan kepada teman-teman. Biasanya kalau coach melihat bentuk deret angka yang dimana adalah dua angka deret angka yang bertemu seperti ini, bilangan angka yang sama ya. Jadi ada deret angka yang sama, maka di sini kemungkinan besar hubungannya adalah N ganjil dan juga N genap. N ganjil dengan N ganjil, genap dan genap ya. Jadi kita langsung tarik hubungannya itu seperti ini. Nah, kita tarik hubungannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita cek dulu yang di bagian bawah. Di bagian bawah bilangan 30 dengan 24 ya. Di sini ada dua kemungkinan juga teman-teman. Kemungkinan yang pertama adalah tidak dua kemungkinan ya, tetapi dari 30 ke 24 di sini ada penurunan 6 ya, 6 angka atau minus 6. 24 ke 18 juga minus 6 ya. Berarti sudah dapat ya, minus 6. Kemudian 28 ke 24 ya. 28 ke 24 di sini ada minus 4 ya. 24 ke 20 juga ada minus 4. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah dapat polanya seperti ini, maka dari 18 ke N yang kita cari ya, ini juga harusnya adalah min 6 atau kurang 6, sehingga jawaban di sini adalah 14. Nah, sebelum kita masuk latihan soal, ada beberapa hal yang perlu coach sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Ini sebagai catatan. Yang pertama adalah deret angka ini biasanya menggunakan operasi bilangan, yakni operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian ya. Kemudian yang harus teman-teman ketahui bahwa jika deret angka yang kita lihat itu cenderung naik, maka
operasi bilangan yang biasanya digunakan itu adalah penjumlahan dan juga perkalian, ya. Namun jika deret angka itu cenderung turun, maka operasi bilangan yang biasanya digunakan itu adalah pengurangan ataupun pembagian. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga harus melihat, ya, jika kecenderungan deret angka itu naik dan juga turun, maka kombinasi yang ada di dalam deret angka tersebut itu adalah biasanya penjumlahan, pengurangan, kemudian ataupun perkalian dengan pembagian, ya. Jadi ada kombinasi di dalamnya, ya. Serta yang perlu teman-teman pahami bahwa di dalam deret angka itu ada hubungan antara n ganjil dan n genap, ya, atau n ganjil dengan n ganjil, atau n genap dengan n genap, ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Kita langsung saja, ya. Soal nomor 1. Di sini ada angka 2, 8, 5, 20, 16, kemudian ini yang kita cari, dan juga angka 59. Kalau teman-teman melihat di sini angkanya itu cenderung naik turun, ya. Dari 2 naik 8, kemudian turun 5, naik 20. Berarti ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama adalah pola ini menggunakan kombinasi dua operasi bilangan, ya. Kemudian atau yang kedua hubungannya adalah hubungan dari n ganjil atau n genap ke n genap. Nah, sekarang kita lihat dulu dari hubungan n ganjil dan n genap, ya. Kita lihat kemungkinan apakah adanya dua operasi bilangan yang digunakan. Nah, kita lihat dari 2 ke 8 di sini ada dua kemungkinan, ya teman-teman, yaitu adalah kali 4 dan juga tambah 6. Kita tetap tulis dua kemungkinan. Kemudian dari 8 kali 5 di sini hanya ada satu kemungkinan, yaitu minus 3. Kemudian dari 5 ke 2 di sini ternyata ada kemungkinan yang lebih dekat di sini adalah kali 4, ya. Kalau kali 4 seperti ini artinya yang plus 6 ini tidak langsung tereliminasi seperti itu. Nah, kemudian dari 20 ke 16 di sini ada minus 4. Berarti di sini ada ada penurunan, ya. Ada penurunan min 1. Nah, harusnya di sini kita dapat jawabannya adalah kali 4, ya. Kali 4, 16 dikali 4. Kemudian hasilnya di sini adalah minus 5 karena dia mengalami penurunan minus 1. Nah, oleh karenanya di sini kalau kita 16 dikali dengan 4, hasilnya atau jawabannya adalah 64. Nah, sekarang kita cek apakah 64 ini kalau kita kurang dengan min 5 hasilnya 59. Ternyata betul, ya, jawabannya adalah 59. Maka di sini jawaban yang benar adalah 64. Oke, mudah kan? Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut latihan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada angka 2, kemudian angka 7, angka 6, kemudian ini yang kita cari, angka 5 dan angka 14. Nah, teman-teman sekalian, seperti tips yang sudah coach share sebelumnya, bahwa apabila kita melihat dua angka sama yang berdekatan, maka di sini kemungkinan besar polanya itu adalah hubungan antara n ganjil dengan n ganjil dan n genap dengan n genap, ya. Oleh karena itu kita langsung saja tarik hubungannya seperti ini. Nah, tarik hubungannya seperti ini. Oke, kita langsung cek, ya. Kalau kita lihat angka 2 dan angka 6 di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah plus 4 atau kali 3, kan. Nah, kemudian dari angka 6 dan angka yang akan kita cari ini berarti harusnya ada dua kemungkinan, kan. Berarti plus 4 atau kali 3. Begitupun dari sini ke angka yang kita cari ke 14, plus 4 dan kali 3. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan. Kalau 6 ditambah dengan 4, maka ada dua jawaban, ya. 6 tambah 4 sama dengan 10, atau 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, sekarang kita lihat dari 10 dan 18 ke 14, manakah yang mengalami kenaikan plus 4? Dan jawaban yang benar itu adalah 10. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A, ya. Nah, untuk yang n genap, coach rasa kita tidak perlu cek, ya. Apabila salah satu hubungannya ini sudah kita langsung mendapatkan jawabannya, ya, supaya tidak menghabiskan waktu. Jadi seperti itu. Mudah bukan? Oke, baik, kita akan lanjut ke latihan soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, ya. Ada angka 3, K12, 2, 8, kemudian ini yang kita cari, min 8 dan juga min 18.
Nah, di sini teman-teman lihat menarik ya, karena di soal ini angkanya cenderung naik turun dari 3, 12 kemudian turun 2 dan di sini ada angka minus-minus. Nah, kalau ada angka minus-minus seperti ini, maka tentu di sini ada operasi pengurangan. Kemudian karena dia naik turun, maka kemungkinannya adalah di sini dua operasi bilangan yang digunakan. Nah, sekarang kita coba cek ya. Nah, di sini kita lihat saja, kita cek dari belakang ini. Kita cek dari belakang. Dari min 8 ke min 18 ya, ada min 10 jaraknya, ya kan? Kemudian ini yang belum kita cari tahu. Nah, sekarang kita coba cek yang ke depan ya. Di depan ada angka 3 dan 12. 3 dan 12 di sini hubungannya adalah kali 4 ya. Sebenarnya ada 2 kali 4 atau tambah 9. Nah, kita tulis saja 2 kemungkinan tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat 12 ke 2 di sini ada min 10. Nah, berarti di sini sudah jelas ya bahwa ada pola min 10 di sini ya. Nah, sekarang kita akan cek lagi ke berikutnya ya, dari 2 ke 8. 2 ke 8 di sini kemungkinan yang paling dekat adalah kali 4. Nah, sehingga kali 4 ini masuk ke dalam polanya. Berarti kali 4 min 10. Kali 4 dan harusnya masuk ke sini adalah min 10. Sehingga 8 dikurang 10, maka jawabannya adalah berapa? Min 2 ya. Jawabannya adalah min 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah C adik-adik, min 2. Oke, mudah bukan? Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut bahas latihan soal nomor 4. Di sini ada angka 288, kemudian ada angka 11, angka 144, angka 17, kemudian 72, ada 2 angka yang harus kita cari, kemudian 29 dan 18. Nah, coba teman-teman lihat secara sepintas, di sini ada 2 angka yang mempunyai hubungan, ya kan? Yaitu 288 dan 144, ya kan? Kalau teman-teman lihat angka ini kan adalah angka hasil pembagian 2, ya kan? Nah, hasil pembagian 2, sehingga dari 288 ke 144 itu di sini jaraknya adalah bagi 2, ya. Kita cek lagi ke sebelah, dari 144 ke 72 ternyata betul ya. Hubungannya juga bagi 2. Nah, artinya kalau dari 72 ke angka yang kita cari, angka kedua ini harusnya adalah bagi 2 ya. Jadi dari 72 dibagi 2 itu hasilnya adalah 36. Nah, kita cross check di sini. Sebenarnya 36 di pilihan yang nomor 2 itu adalah E ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba cross check ya, supaya untuk memastikan apakah jawaban yang satunya itu adalah angka 23. Nah, di sini angka yang pertama adalah dari 11 ke 17. Nah, dari 11 ke 17 itu jaraknya adalah minus 6, ya kan? Nah, plus 6 ya. Dari 17 ke angka yang kita cari berarti itu 17 ditambah dengan 6. Nah, 17 ditambah 6 betul ya, jawabannya adalah 23. Nah, berarti sudah terbukti untuk latihan soal nomor 4 jawabannya adalah E, ya kan? Mudah kan? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 5. Oke, di sini ada angka 121, 116, 110, 103. Kemudian ada 2 angka yang harus kita cari. Tips dari coach, ketika kalian menemukan soal ratusan, itu kalian cukup mengambil hilangkan ratusannya ya. Kalian ambil angka yang ada di belakang ya, di belakang 100 ya. Di sini menjadi 21, kemudian 16, 10, 3 ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat hubungannya dari 21 ke 16, di sini ada jaraknya atau selisihnya adalah kurang berapa teman-teman? Kurang 5. Kemudian dari 16 ke 10 ada kurang 6. 10 ke 3 kurang 7. Harusnya ke sini itu kurang 8. Karena ini adalah 103 dikurang dengan 8, maka jawabannya adalah 95. Nah, kalau kita cross check teman-teman, di sini yang ada angka 95 di angka pertama itu hanya pilihan jawabannya adalah A. Nah, kalau teman-teman mengerjakan soal SKD, itu teman-teman langsung saja pilih soal
pilihan jawaban A ya, supaya untuk menghemat waktu karena itu sudah bisa dipastikan. Tapi karena ini kita sedang belajar, maka kita cek kembali untuk jawaban nomor angka nomor kedua ya. Nah, harusnya di sini berarti 95 dikurang 9 ya. 95 dikurang 9 maka jawabannya adalah 86 ya. Berarti cocok dengan pilihan jawaban A, teman-teman. Oke, mudah bukan? Teman-teman, sekarang kita masuk latihan soal nomor 6 ya. Kita lihat angkanya di sini ribuan, teman-teman. Ya, ada 2048, kemudian 1024, 512, 256, kemudian ada 128, 64, dan ada dua angka yang kita cari. Nah, teman-teman, ketika melihat angka besar seperti ini, tidak usah teman-teman itu pusing ya. Jadi kalian melihat di sini, cari kemungkinan angka yang teman-teman bisa analisis hubungannya. Kalau kita lihat sepintas, di sini ada hubungan 2048 dan 1024. Hubungannya adalah apa? Hubungannya ternyata di sini adalah bagi 2. Ya kan? Karena 1024 itu dikali dengan 2, itu hasilnya adalah 2048. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Jadi 2048 dibagi 2 maka hasilnya adalah 1024. Ya, sama halnya dengan ini ya. 64 kita bisa cek terbalik ya, dari angka kecil ke angka besar. 64 ke 128 ini kali 2 ya kan? Nah, atau kita tulis bagi 2 ya. 128 bagi 2 64 ya. Kalau 128 dikali 2 pun hasilnya adalah 256. Berarti di sini jaraknya kayaknya semuanya memang adalah bagi 2, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa dapat, sehingga kita bisa dapat 64 jika dibagi 2 maka jawabannya adalah 32. Nah, 32 di sini jawabannya adalah B ya, di angka yang pertama, sehingga ini bisa dipastikan jawabannya benar. Sekarang kita coba cross check lagi ya. Kita cross check lagi. Kalau 32 ini dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah 16 ya. Berarti jawabannya adalah 32 dan 16. Berarti jawabannya adalah B. Ya, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, oke teman-teman, kita sekarang lanjut latihan soal nomor 7. Di sini ada angka 210, kemudian 420, ada angka 400, 800, kemudian ini yang kita cari, dan terakhir 1560. Nah, seperti yang coach jelaskan sebelumnya, ketika kalian menemukan angka ratusan seperti ini, kalian hanya cukup mengambil angka yang ada di depan ya. Jadi kalian hilangkan angka nolnya supaya lebih mudah untuk dihitung. Sehingga 210 ini menjadi 21, 42, 40, 80, ini yang kita cari, dan 156. Nah, di sini sudah lebih mudah kita hitung kan, adik-adik. Kita bisa melihat bagaimana hubungannya dari 21 ke 42 ya. 21 ke 42 ini mudahnya adalah kali 2 kan. Nah, kemudian dari 42 ke 40 di sini kurang 2. 40 ke 80 ternyata juga sama, kali 2. Berarti dari 80 ke angka yang kita cari ini harusnya adalah kurang 2 ya. Jadi 80 dikurang 2 hasilnya adalah 78 ya. Kemudian kita lanjut, 78 dikali 2 apakah betul hasilnya 156? Ternyata betul, hasilnya 156. Nah, berarti jawabannya ini 78 ya. Karena tadi kita hilangkan 0, maka kita harus tambahkan 0 lagi di belakang, sehingga jawabannya adalah 780. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke teman-teman sekalian, untuk latihan soal nomor 8 ini adalah tugas untuk teman-teman kerjakan sendiri ya. Jadi kalau sudah dapat jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa menuliskan apa materi SKD yang mau coach bahas. Nanti akan coach bahas pada video selanjutnya. Oke? Nah, kita sudah di akhir materi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman CPNS dan kedinasan. Sampai jumpa di materi selanjutnya bersama Coach Riz, teman belajar SKD paling asik.